Mari Bapak Ibu sama-sama kita buka Kidung Agung 2 ayat 1. Kidung Agung 2 ayat 1 berkata, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Ada satu rema yang Tuhan beri di hidup saya mengenai satu tanaman, yaitu bunga mawar Saron. Untuk bahasa Indonesianya sangat singkat, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Tapi untuk terjemahan The Passion Translation, firman Tuhan berkata, I am truly his rose, the very theme of his song. I am overshadowed by his love, like a lily growing in the valley. Saya terjemahkan bebas, aku benar-benar adalah mawarnya. Aku adalah tema utama dari nyanyiannya. Aku ditudungi oleh cintanya dan aku seperti bunga lili yang tumbuh di lembah. Ada bagian yang sangat menarik di ayat ini, di mana disebutkan aku bukan hanya benar-benar adalah mawarnya Tuhan, Rose of Sharon, tapi aku adalah tema utama dari nyanyiannya. Jadi ternyata kata Sharon, kata Saron, terjemahan di TPT itu diterjemahkan sebagai lagu atau nyanyian Tuhan buat kita. Apa itu nyanyian Tuhan? Ada banyak sekali, saya yakin nyanyian Tuhan buat hidup setiap kita gak pernah akan ada yang sama. Ada nyanyian cinta, ada nyanyian pengharapan, mungkin ada juga nyanyian didikan yang Tuhan sedang bunyikan dalam hidup kita. Ada nyanyian lawatan, ada nyanyian keperkasaan, mungkin juga ada nyanyian-nyanyian dengan nada-nada yang lembut yang Tuhan sedang nyanyikan buat hidup kita untuk membuat kita tajam dan sensitif. Tapi mungkin kadang juga Tuhan bisa menyanyikan nada-nada yang agak keras dalam hidup kita untuk mendidik dan melembutkan hati kita. Mawar Sharon itu adalah hidup kita seluruhnya. Bukan hanya satu bagian, tapi dari kita lahir sampai hari ini, mungkin sampai 10-15 tahun ke depan, sampai kita menuntaskan, menyelesaikan destiny. Itu adalah fokus utama Tuhan. Nyanyian Tuhan, saudara dan saya adalah tema utama dari nyanyian Tuhan. Dan butuh iman saudara untuk mempercayai itu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa kita tidak terlalu berharga, kita tidak terlalu baik, kita tidak seperti orang-orang lain yang hidupnya dahsyat dan ajaib. Dan kita gak percaya bahwa ada nyanyian cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan ajaibnya lagi, Tuhan tidak berhenti hanya menyanyikan lagu cinta buat kita, tapi nyanyian cinta itu menjadi tudung. Jadi kalau digali lagi, arti kata Sharon itu artinya tudung cinta. Makanya di ayat TPT berkata, I am overshadowed by his love. Nyanyian cinta Tuhan yang terus-menerus dia nyanyikan buat hidup kita, itu menjadi tudung cinta dalam hidup kita yang akan terus membungkus kita hari demi hari dan tidak akan pernah berhenti. Rose of Sharon artinya kita adalah orang yang dinyanyikan lagu cinta buat Tuhan. Bukan hanya kita yang menyanyikan lagu cinta buat Tuhan, tapi Mawar Sharon adalah hidup kita, pribadi kita, hati kita yang dinyanyikan lagu cinta oleh Tuhan. Hari-hari ini mari kenali Bapak Ibu, lagu cinta apa yang sedang Tuhan nyanyikan, bunyikan buat hidup kita pribadi lepas pribadi. Untuk ayat terjemahan Amplified Classic, dikatakan bukan hanya Rose of Sharon, tapi ayatnya berkata, aku ini seperti bunga lili yang hidup di tempat yang dalam dan tempat yang sulit. Mungkin ini juga salah satu panggilan Mahanaim yang selalu diutus ke tempat yang sulit, tempat yang berbahaya dan tidak masuk akal buat banyak orang. Ini adalah ayat ini adalah lagu nyanyian mempelai wanita yang mendeskripsikan dirinya sebagai bunga lili yang tumbuh di tempat yang dalam dan sulit.
Saudara, ada beberapa banyak jenis mawar Sharon. Jadi mawar Sharon itu bukan satu jenis bunga. Mawar Sharon itu ada sangat banyak spesies dan varietasnya, itu lebih dari 100. Tapi hampir semuanya punya karakteristik yang sama. Ada beberapa jenis mawar Sharon yang bentuknya seperti mawar. Ada beberapa jenis mawar Sharon yang bentuknya seperti bunga tulip. Ada beberapa jenis mawar Sharon yang bentuknya seperti bunga lili. Makanya ayat ini disebutkan dia seperti mawar dan dia menggambarkan dirinya juga seperti bunga lili. Tapi intinya satu, di ayat ini kita menyebut hidup kita adalah mawar Sharon di hadapan Tuhan. Mawar Sharon yang hidup di tempat yang dalam dan sulit. Mungkin bukan pilihan yang enak dan menyenangkan. Di saat bunga-bunga lain tumbuh di kebun-kebun yang subur, diberi pupuk setiap hari, tumbuh dengan indah dan dinikmati banyak orang. Tapi Tuhan dengan cintanya menciptakan satu varietas bunga yang khusus, dipilihkan sebuah media tanam yang berbeda dari bunga-bunga yang lain. Kenapa? Kita masuk ke slide berikutnya. Rose of Sharon adalah bunga yang punya lebih dari 100 spesies, namun hampir semua karakteristiknya sama. Ini yang mungkin kita akan renungkan sama-sama, termasuk saya juga masih belajar. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki hampir semua jenis bunga mawar Sharon yang ada di dunia ini. Yang pertama, bunga mawar Sharon itu adalah bunga yang benihnya adalah benih yang beracun. Jadi hampir semua bunga mawar Sharon itu benihnya mengandung racun dengan kadar yang lumayan tinggi, sampai bisa menyebabkan kematian manusia jika terkena mulut atau saluran pernapasan. Jadi benih ini benih yang penuh racun, kadar racun benihnya bisa menyebabkan kematian pada manusia. Bahkan saat benihnya ditanam dan tumbuh dan berbunga, hampir semua bagian bunganya masih tetap beracun karena dia diciptakan dari benih yang mengandung racun yang tinggi. Benih mawar Sharon juga disebut sebagai acrid bulb. Jadi dia benih yang tanaman yang disebut sebagai benih tanaman poisonous bulb dan acrid bulb. Acrid bulb itu artinya adalah benih tanaman yang tajam. Tajam itu bukan tajam seperti pisau, yang tajam baunya, yang sangat menyengat baunya dan sangat tidak menyenangkan, seperti bau sengit. Acrid bulb itu juga berarti marah dan pahit. Bahasa Inggris acrid itu artinya marah dan pahit. Selanjutnya, acrid bulb itu juga artinya menjengkelkan dan suka bikin dongkol. Itu benih bunga mawar Sharon yang dicatat dalam firman Tuhan. Karakteristik berikutnya adalah bunga mawar Sharon ini yang ajaib menurut saya. Bunga mawar Sharon itu diciptakan Tuhan tidak untuk tumbuh dan hidup seperti bunga-bunga normal yang tumbuh di musim semi, yang tumbuh di tanah yang subur, di tempat yang sejuk. Tapi bunga mawar Sharon adalah bunga yang hidup di cuaca dengan panas yang ekstrim. Panas yang ekstrim, dia harus hidup di tempat yang extremely heat, extremely dry, dan extremely sandy area. Jadi dia butuh hidup di sebuah tempat yang panas, yang kering, bahkan berpasir. Jadi bunga ini aneh saudara, bunga ini gak bisa saudara tanam di tempat yang lembek, banyak pupuknya segala macam, justru dia akan mati. Dia hanya bisa hidup di tempat yang kering, di tempat yang panas, dan di tempat yang banyak pasirnya. Ada bahkan beberapa bunga mawar Sharon yang hanya bisa hidup di pinggir pantai, karena di sana nggak ada tanah. Pinggir pantai yang panas dan kering. Dan kalau saudara baca beberapa terjemahan lain, ayat itu berkata lembah Saron. Nah, lembah Saron itu, koreksi saya jika saya salah, lembah Saron itu adanya di pinggir pantai ternyata, tempat bunga-bunga itu tumbuh. Mawar Sharon sangat bergantung dengan sinar matahari dalam proses pertumbuhannya. Sinar matahari itu yang mengubahkan semua racun dalam benih mawar Sharon, mengubahkan mawar Sharon ini menjadi kuncup bunga kehidupan. Jadi mawar Sharon ini gak bisa, semua racunnya itu gak bisa tumbuh tanpa sinar matahari.
hidupnya sangat bergantung sama sinar matahari. Sinar matahari itu yang akan mengubahkan racun benih. Dia akan bereaksi dengan panas yang ekstrim, dengan kekeringan yang ekstrim, dengan semua pasir-pasir yang ada di sekelilingnya, mengubahkan itu semua menjadi kehidupan, dan justru dia bisa tumbuh dan bisa berbunga. Tanpa sinar matahari, Mawar Sharon hanya menjadi benih yang tetap beracun dan terkubur di tempat yang dalam. Satu karakteristik terakhir, bunga Mawar Sharon adalah bunga yang berbunga lebat justru di musim gugur. Kalau saudara perhatikan, ada banyak negara-negara yang dipuji keindahannya karena ada bunga-bunga tertentu, bukan bunga-bunga tertentu, karena banyak bunga di negara tersebut yang tumbuh di musim semi. Itu normal kalau bunga tumbuh di musim semi. Memang musim semi adalah masa di mana semua pohon berbuah, semua bunga berbunga, semua bunga-bunga itu berkembang menjadi kuncup. Tapi ada satu bunga Mawar Sharon ini justru berkembangnya di musim gugur, saat semua daun-daun itu berguguran. Saat semua bunga-bunga di musim semi berbunga, justru di musim semi adalah saat yang terbaik untuk bunga Mawar Sharon ditanam di dalam tanah. Saat melihat bunga-bunga yang lain memperlihatkan keelokannya pada dunia, ada satu bunga yang Tuhan ciptakan khusus. Tuhan pilihkan tempat yang khusus, ditanam di tempat yang dalam dan sulit seperti bunga lili yang tadi kita baca. Saat bunga yang lain mati dan layu di musim gugur, bunga ini justru berkembang dan hidup, bertumbuh di saat semua bunga mati dan layu. Dia dengan bantuan sinar matahari bright and bloom di musim gugur. Intinya apa saudara? Pelajarannya adalah seperti ini buat hidup kita. Bukankah kita itu seperti bunga Mawar Sharon? Dalam hidup kita itu banyak racun yang kadang kita nggak sadari. Ada banyak marah, pahit. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk membereskan semua TPU dalam hidup kita. Tapi tetap butuh keberanian untuk sungguh melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Butuh kejujuran yang sejati untuk kita bisa ngaca dan lihat seberapa banyak kadar racun di dalam hidup kita. Kadang kita gak sadar respon hati kita itu beracun. Kita gak sadar ucapan kita beracun buat orang lain. Mungkin buat kita enggak, tapi kadar racun dalam ucapan kita itu menyakiti banyak orang. Itu membuat orang lain pahit. Itu membuat banyak orang yang gak bisa tumbuh karena ada racun yang keluar dari mulut kita, dari mungkin keputusan kita, dari cara kita bicara, mungkin dari cara kita mendengar, cara kita bereaksi dalam segala hal, dari attitude kita di setiap musim Tuhan bawa kita. Butuh keberanian untuk kita bisa melihat seberapa banyak kejelekan, seberapa banyak reaksi dan respon hidup kita yang sering buat Tuhan jengkel. Yang sering bikin buat Tuhan dongkol, yang sering mengalirkan marah dan pahit lebih dari kemanisan dan respon yang menyenangkan hati Tuhan. Butuh keberanian untuk membiarkan diri kita disinari terus-menerus oleh sinar matahari. Sinar matahari itu panas, betul ya saudara. Sinar matahari itu di beberapa negara dengan cuaca ekstrim menyakitkan. Bisa bikin kulit terkelupas, bisa membuat damage dalam hidup kita. Tapi keberanian kita untuk terus-menerus diradiasi oleh sinar matahari, justru itu membuat racun dalam hidup kita hilang. Justru itu yang mengubahkan kita dari benih yang beracun, Tuhan taruh di tempat yang sulit, Tuhan taruh di tempat yang dalam, Tuhan taruh di tempat yang tidak mudah. Justru itu tempat kita bisa bertumbuh. Itu tempat kita bisa melihat Tuhan. Itu tempat kita bisa diubahkan. Kita harus berani membiarkan sinar matahari Tuhan masuk dan melenyapkan semua kegelapan di hati kita.
Butuh iman waktu Tuhan harus taruh atau tanam kita di tempat yang dalam, di tempat yang panas, di tempat yang kering, di tempat yang mustahil. Mungkin kita bukan bunga-bunga indah yang ditanam di kebun dan dijual dengan harga yang mahal, ditanam di tempat yang mudah. Justru mungkin kalau kita ditanam di tempat yang seperti itu, kita gak bisa tumbuh. Karena ada bunga-bunga yang gak bisa kena sinar matahari. Ada bunga-bunga yang waktu kena sinar matahari malah jadi hitam dan mati dan layu. Tapi kekuatan Mawar Sharon adalah kuncinya satu. Waktu benih itu memberanikan dirinya untuk terus-menerus disinari oleh cahaya matahari. Karena ternyata tempat yang dalam, yang sulit, yang panas, yang kering, yang mustahil, itu adalah habitat terbaik untuk orang-orang yang beracun, untuk orang-orang yang menjengkelkan, untuk orang-orang yang sering bikin dongkol, supaya bisa berubah, bisa tumbuh, dan bisa berbunga, bright and bloom di setiap musim. Maka dari itu saya merenungkan ini untuk diri saya pribadi, untuk berhenti sibuk mencari tempat yang nyaman, yang enak, yang sepertinya tidak terlalu panas, tidak terlalu menyenangkan lah untuk hati dan jiwa. Tapi itu bukan habitat terbaik saya terutama. Tempat habitat terbaik kita adalah waktu sinar matahari menyinari kita di tempat-tempat yang tersulit, tempat-tempat yang dalam, tempat-tempat yang tidak mudah. Karena kita punya panggilan khusus seperti yang tadi sudah difirmankan, yang tadi sudah di-sharingkan. Kita punya panggilan khusus, kita punya destiny, kita harus on position dalam segala hal, dalam segala musim. Biarkan sinar matahari itu menopang hidup kita dan membuat kita terus berbunga, bahkan di musim gugur. Di musim yang semuanya layu, semuanya mati, dan tidak ada satupun yang berbunga kecuali bunga Rose of Sharon. Sumpah matahari yang Tuhan beri buat kita itu sangat ajaib. Sumpah matahari itu yang akan menjamin, dia yang akan terus menyinari kita sampai hidup kita transform dari benih beracun jadi benih ilahi dan menghasilkan kehidupan. Itu adalah satu rema pelajaran dari kehidupan perjalanan satu bunga Rose of Sharon yang aneh, yang unik, yang gak biasa seperti bunga yang lain. Tapi ini menginspirasi dan memukau Raja Salomo untuk menjadikannya kidung cinta. Karena nyanyian Tuhan, sinar matahari Tuhan itu nyanyian Tuhan. Sinar matahari itu adalah firman kebenaran yang terus menerus meradiasi hidup kita sampai hidup kita berubah. Salomo terinspirasi, Salomo melihat proses pertumbuhan bunga Mawar Sharon dan menjadikannya satu ayat kidung cinta dalam firman Tuhan. Karena setiap proses dan pertumbuhannya mengandung makna dan arti yang dalam. Saya berdoa ini jadi rema buat setiap kita untuk kita berani lihat seberapa banyak kadar racun dalam hidup kita yang sampai hari ini masih harus terus-menerus dibersihkan. Berani untuk membuka hati dan membiarkan diri kita diradiasi oleh sinar matahari sampai bahkan dalam musim gugur tidak ada lagi racun, yang ada hanya pertumbuhan kehidupan dan keindahan yang bisa dinikmati semua orang dan bahkan bisa dinikmati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.